都将是天才中的天才。这迦南溪的幻术攻击也太诡异了，认识里也出现了精神异常，至少他的精神力极具攻击，算得上很高了。但最少我的意识强度在防御灵魂核心，应该不至于感觉惊心动魄。美出回音。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Swallow Star episode 139. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu biar kalian enggak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Dan untuk cerita sebelumnya, kompetisi utama telah dimulai dengan mereka menghadapi ujian yang berada di menara sebanyak 7 buah menara, yang dalam ujian tersebut mereka akan menghadapi tantangan dari para lawan yang telah dipersiapkan oleh para pihak dari virtual alam semesta, yang dalam kompetisi tersebut Bolan berada di posisi utama dengan ia dalam waktu yang sangat singkat bisa mencapai ke menara ke-7. Sedangkan untuk Lo Feng, kemarin ia menghadapi ujian dengan melawan binatang serangga Zerg, yang dimana Lo Feng juga telah berada di menara ke-7. Yang dalam pertarungan tersebut, Lo Feng dibuat kesusahan oleh binatang Zerg ini karena mereka memiliki ratu yang dapat mengendalikan para serangga Zerg lainnya, membuat Lo Feng terpojok. Sedangkan untuk pengawas dari ujian virtual, di sini mereka bisa mendeteksi adanya anomali pada ujian yang dilalui oleh Lo Feng. Dan mereka pun akan mencari tahu dari mana asal anomali tersebut. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan Lo Feng sekarang yang masih berhadapan melawan sosok dari monster Zerg, yang di sini Lo Feng merasakan kekuatan dari jiwa yang sangat kuat dari sang ratu Zerg ini. Tetapi untungnya berkat Lo Feng yang telah menguasai teknik dari pagoda jiwa, Lo Feng pun langsung menggunakan teknik pagoda jiwa untuk melindungi jiwanya. Yang setelah melindungi jiwanya, Lo Feng pun mencoba untuk memasuki kesadaran dari sang ratu Zerg untuk bisa melakukan penyerangan balik kepada sang ratu Zerg. Tetapi tak disangka-sangka di saat itu Lo Feng malah menemukan kesadaran ingatan dari sang ratu Zerg ini. Lo Feng pun merasa cukup heran karena sekarang ia sedang melawan sebuah simulasi kok memiliki ingatan inti. Lo Feng pun mencoba untuk melihat ingatan inti tersebut, yang di sana Lo Feng bisa melihat ternyata monster Zerg ini memiliki ingatan pada masa lalu, yang dimana intinya planet tempat tinggal mereka telah diserang menggunakan senjata luar angkasa. Yang sampai membuat mereka harus mengungsi dari planet tersebut. Tetapi Lo Feng yang melihat pernyataan ini semakin kebingungan kenapa di sini sistem simulasi memiliki ingatan yang begitu nyata dan juga sangat detail. Lo Feng pun mencoba untuk melihat ingatan dari sang monster Zerg ini lebih dalam lagi. Sedangkan di saat yang bersamaan, Master 9 Pedang dan juga Master Luo di sini mereka telah mengetahui sistem pembajakan yang telah terjadi pada kompetisi kali ini yang berada di arenanya Lo Feng. Mereka bisa menyadari bahwasanya adanya seseorang dari pihak luar yang telah menyalurkan sistem dari luar ke tempat dari ujian yang sekarang Lo Feng jalani. Yang di sini pun Master Luo dengan segera memperbaiki sistem itu sampai pada akhirnya telah berhasil. Tetapi Master Luo masih belum mengetahui siapa orang yang telah menaruh sistem itu ke tempat ujian mereka. Sedangkan untuk Lo Feng pun sekarang menyadari bahwasanya ingatan yang sebelumnya telah ia lihat merupakan ingatan sebenarnya dari para monster Zerg. Jadinya bisa disimpulkan bahwasanya para monster Zerg ini bukanlah simulasi, melainkan data asli dari dunia nyata yang masuk ke dalam tempat ujiannya.
Yang setelah itu pun Lo Feng melanjutkan pertarungan melawan para monster Zerg ini. Lalu kompetisi pun terus berlanjut dengan di sini para pejuang lainnya sedang berjuang untuk menghadapi ujian mereka masing-masing. Dengan satu persatu dari mereka telah menyelesaikan ujian mereka dengan mereka mendapatkan poin mereka masing-masing dan juga peringkat mereka masing-masing. Dan di sini yang menjadi bintang utama pada peringkat mereka adalah Bolan yang masih berada di peringkat pertama telah mencapai menara ke-7 tingkatan ke-6. Tetapi untuk sekarang hanya Lo Feng saja yang masih melanjutkan ujiannya dengan masih melawan para monster Zerg. Yang dalam pertarungan tersebut Lo Feng telah banyak mengalahkan para monster Zerg tersebut yang sampai pada akhirnya Lo Feng pun telah berhasil juga menyelesaikan ujiannya dengan Lo Feng sekarang yang berada di urutan ketiga. Gokil banget cuy, 2 peringkat lebih rendah daripada Bolan. 正好是战斗预演的好机会。 Sedangkan Brolin yang melihat ini pun sangat kesal karena Lo Feng yang mendapatkan keunggulan terus pada kompetisi ini. Berkah Lo Feng yang berada di peringkat 3 besar membuat nama Lo Feng semakin membesar, yang di sini pun ia membuat para penguasa alam semesta semakin menyukai Lo Feng, yang hal ini membuat Brolin merasa iri dan juga Hagrev. Sedangkan untuk Nolashan, ia sekarang telah pergi meninggalkan wilayah dari Gunung Naga Hitam untuk pergi ke tempat yang lebih aman agar bisa menemukan tempat yang cocok bagi dirinya, menenangkan diri dan juga meningkatkan kekuatannya untuk menghadapi Lo Feng di masa depan nanti. Dan juga ia telah mendengar bahwasanya Lo Feng sekarang telah berada di peringkat 3 besar yang membuat Nolashan pun semakin lemas. Dan di sini ia sadar bahwasanya ini merupakan karma yang ia dapatkan karena telah mengganggu Lo Feng dan juga planet bumi. Kemudian pun para peserta mulai berkumpul kembali ke tempat perkumpulan mereka, yang di sini Rojun merasa kagum kepada Lo Feng karena ia sekarang telah melampaui dirinya, yang hal ini pun membuat Rojun ingin menantang Lo Feng kembali. Kemudian pun Master Abadi 9 Pedang mulai muncul kembali untuk memberikan informasi baru kepada para peserta yang telah lolos untuk melanjutkan kompetisi pada babak tunggal, yang di sini mereka akan menghadapi sebuah pertarungan duel tunggal, yang dalam pertarungan ini mereka semua akan bertarung 1 lawan 1 melawan para peserta secara acak, yang di sini mereka akan mendapatkan hadiah sesuai dengan urutan mereka yang dapat mereka raih, yang dimana di sini jika mereka bisa meraih 20 besar dari 1000 peserta, maka mereka akan diperbolehkan pergi ke tempat pelatihan yang disebut dengan dunia apokalips. Sedangkan untuk 10 besar mereka akan diperbolehkan untuk pergi ke dunia pelatihan Tai Chi. Sedangkan bagi mereka nanti bisa mencapai peringkat 3 besar, maka mereka akan diperbolehkan pergi ke tempat pelatihan dari dunia Taichu. Sedangkan 1 sampai 2 besar maka mereka akan diperbolehkan untuk pergi ke ruang pelatihan dari Yuanxi. Guamo yang melihat hadiah itu pun sangat kagum karena hadiah ini merupakan hadiah yang sangat bergengsi, karena 4 dunia pelatihan itu memiliki biaya yang sangat mahal sampai jutaan dari koin alam semesta. Tetapi Lo Feng yang mendengar itu masih belum memahami maksud dari hadiah yang disampaikan sebelumnya, yang di sini Babata memberikan penjelasan intinya keempat dunia sebelumnya yang telah disampaikan oleh Master 9 Pedang merupakan dunia yang bergengsi karena di sana memiliki banyak harta yang tak terduga, tetapi juga memiliki ancaman yang sangat berbahaya. Kemudian pun Master 9 Pedang menjelaskan bahwasanya keempat dunia sebelumnya banyak prajurit yang telah mencoba untuk masuk ke dalam sana, tetapi banyak dari mereka yang menghilang secara misterius, dan mereka yang menghilang diduga telah meninggal dunia akibat tidak mampu untuk berhadapan dalam dunia tersebut, karena di dunia itu terdapat ancaman yang berasal dari para makhluk ras asing yang memiliki kekuatan yang tak terduga. Kemudian pun kita berpindah ke planet bumi yang sekarang Lo Feng bersama dengan anggotanya dan juga Lesson. Mereka sekarang sedang memeriksa harta 31, yaitu binatang Zerg, yang di sini Lo Feng bersama dengan Lesson memeriksa kapan binatang ini akan terbangun. Tetapi dari data yang dimiliki oleh Lesson bahwasanya binatang Zerg sekarang sedang tertidur, yang kemungkinan binatang Zerg ini masih akan lama bangkitnya karena
Karena tampak dari data, ia sekarang masih tertidur nyenyak. Lu Xing bersama dengan anggota lainnya juga membantu Lo Feng untuk memeriksa monster Zerg ini dengan mereka menaruh sensor di setiap wilayah 31. Yang di sini sensor itu akan memantau pergerakan dari makhluk Zerg ini. Jika nantinya ada pergerakan sedikit dari makhluk Zerg, maka mereka akan langsung bisa mengetahui pergerakan tersebut dan bisa mewaspadainya. Tetapi di sana Lo Feng yang melihat keberadaan Su Xin merasa khawatir dan menyarankan kepada Su Xin untuk tidak ke sini karena tempat ini yang berbahaya. Tetapi Su Xin menjawab bahwasanya ini merupakan tanggung jawab bagi mereka untuk melindungi bumi, dan Su Xin tidak keberatan untuk membantu Lo Feng mengawasi makhluk Zerg ini. Di sana juga Lei Shen menenangkan kepada Lo Feng bahwasanya mereka akan bisa menangani masalah dari makhluk Zerg. Yang di sini Lo Feng juga diminta untuk berfokus saja pada pelatihannya. Lo Feng yang mendengar itu pun merasa terbantu oleh mereka. Yang lalu Lo Feng pun berada di tempat pelatihannya untuk mencari tahu cara agar bisa menangani monster Zerg ini. Yang sampai pada akhirnya Lo Feng telah mendapatkan kesimpulan bahwasanya cara untuk menangani monster Zerg adalah dengan menggunakan teknik jiwa. Di sini Babata menyarankan kepada Lo Feng jika Lo Feng ingin menguasai teknik jiwa dengan lebih baik lagi, maka Lo Feng bisa memilih tempat pelatihan, yaitu tempat pelatihan Yuansu. Salah satu hadiah yang ditawarkan oleh pihak virtual alam semesta jika Lo Feng bisa berada di peringkat 2 besar. Lo Feng pun yang mendengar itu akan mencoba sebaik mungkin untuk bisa mendapatkan wilayah pelatihan Yuansu. Kemudian pun Lo Feng kembali ke dunia virtual alam semesta untuk melanjutkan kompetisi utamanya, yang sekarang Lo Feng akan mengikuti pertandingan final. Yang di sini Lo Feng langsung berhadapan melawan seorang pejuang yang dalam pertarungan itu Lo Feng dapat mengalahkan pejuang itu dengan mudah, dan Lo Feng pun langsung memenangkan pertarungan itu, membuat semua pendukung Lo Feng pun merasa senang, termasuk keluarga Lo Feng. Tetapi Baruko yang melihat kompetisi ini merasakan bahwasanya pertandingan sebelumnya merupakan pertandingan yang bisa dibilang cukup mudah. Tetapi setelah ini Lo Feng akan menghadapi jenius yang lebih kuat lagi, karena setiap sistem eliminasi maka hanya tersisa para jenius yang lebih kuat. Sedangkan untuk Bolan, tanpa Bolan juga dapat memenangkan pertarungannya dengan mudah dengan hanya menggunakan satu pukulan saja. Sedangkan untuk Rongjun, ia juga dapat mengalahkan lawannya dengan mudah. Tidak hanya Rongjun, Uka juga dapat melakukan hal yang sama seperti mereka. Para pendukung masing-masing dari setiap kelompok mereka pun merasa senang karena idola mereka yang bisa memenangkan pertarungan tersebut. Pertarungan pun terus berlanjut, yang sampai pada akhirnya Lo Feng pun berhadapan dengan seorang jenius kuat, yaitu Phantom Galaxy. Yang dalam pertarungan ini adanya Hong dan juga Lei Shen yang menonton. Yang di sini Mimin baru sadar bahwasanya Hong itu sebenarnya gak berpisah terlalu jauh, karena sebenarnya mereka masih bisa bertemu di dunia virtual kayak gini. Yang pada saat ini Hong dan juga Lei Shen merasa khawatir kepada Lo Feng yang melawan Phantom Galaxy, karena Phantom Galaxy memiliki kekuatan yang unik yang dapat mengeluarkan teknik ilusi mematikan. Yang lalu Lo Feng pun masuk ke arena pertempuran, yang di sini Lo Feng berhadapan dengan Phantom Galaxy. Di sini Lo Feng yang berhadapan dengan Phantom Galaxy telah menyadari bahwasanya adanya tatapan mata yang begitu aneh dimiliki oleh Phantom Galaxy ini, karena tatapannya menyerang jiwanya. 我的意识强度在防御灵魂核心，应该不至于完全惊心动魄。 Namun di sini untungnya Lo Feng telah mempersiapkan teknik dari pagoda jiwa untuk menangani teknik ilusi yang dimiliki oleh Phantom Galaxy. Yang setelah itu pun Lo Feng maju menghadapi Phantom Galaxy, tetapi sayangnya setelah itu ceritanya bersambung, dan berikut cerita yang akan ditampilkan untuk episode selanjutnya.
Dan pada preview episode selanjutnya, kita diperlihatkan dengan pertarungan Lo Feng melawan Phantom Galaxy, yaitu sang pejuang sebelumnya yang katanya memiliki kekuatan yang dapat mengalahkan lawannya dengan hanya tatapan saja. Yang dalam pertarungan tersebut juga banyak orang membicarakan apakah Lo Feng dapat menangani teknik manipulasi dari sang Phantom Galaxy. Sedangkan di tempat Rojun tak disangka-sangka besok ia akan berhadapan dengan sang bintang utama dalam kompetisi ini, yaitu Bolan, yang di sini mereka berdua akan melakukan pertarungan duel satu sama lain yang akan sangat seru sekali. Siapa kedua orang ini yang lebih kuat? Apakah bintang utama Rojun yang berasal dari Kekaisaran Ganwu ataupun Bolan? Sedangkan Uka tanpa berhadapan dengan seorang prajurit yang memakai zirah armor hitam yang memiliki corak emas. Dan lalu juga kita diperlihatkan dengan Lo Feng yang melanjutkan pertarungannya melawan si AI Chan. Yang dalam pertarungan itu AI Chan meremehkan Lo Feng dengan mengatakan bahwasannya ia akan bertarung lebih santai untuk bersenang-senang bersama Lo Feng. Dan lalu kita juga diperlihatkan dengan ketakutan Lo Feng mengenai monster Zerg yang berada di bumi karena Lo Feng khawatir bahwasannya monster Zerg itu akan segera bangkit dan menghancurkan planet bumi. Gila, planet bumi ancamannya gak habis-habis cuy. Udah berapa banyak ancaman coba? Tanduk emas, Nolanshan, sekarang serangga Zerg. Emang gak ada habis-habisnya ancaman untuk planet bumi. Dan pada preview terakhir kita diperlihatkan dengan Lo Feng yang akan berhadapan dengan Bolan. Yang di sini apakah besok mereka berdua akan melakukan pertarungan duel ataupun belum, Mimin juga nggak tahu. Dan kita akan menyaksikan cerita ini untuk episode selanjutnya minggu depan. Jadi bagi kalian yang nggak mau ketinggalan, silahkan subscribe channel ini biar nanti di minggu depan Swallow Star tayang kalian gak ketinggalan untuk menonton. Dan kalau gitu pun sampai jumpa di video selanjutnya nanti. See ya. 还写着4种空域。培养天才为目的的特殊，就是经过虚拟宇宙公司改造。